Cawapres untuk Pilpres 2024 ini cukup menarik. Ketiganya adalah tokoh dengan latar belakang yang berbeda-beda. Muhammad Iskandar atau Caimin adalah Ketum PKB, Wakil Ketua MPR RI sejak 2019. Lalu pada Pilpres 2024, mendampingi Anies Baswedan dengan nomor urut 1. Caimin tidak punya jejak buruk, meski dianggap sebagai pemicu pecah belahnya koalisi setelah Demokrat keluar. Setelah maju jadi cawapres, Caimin harus menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN terbarunya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Tercatat, beliau memiliki harta kekayaan sekitar 25,9 miliar rupiah. Ini adalah laporan per November 2023. Sedangkan laporan per Februari 2023 sebagai capresnya, laporan kekayaan Anies tidak lebih besar, hanya sekitar 11,19 miliar rupiah. Oh, lebih cawapresnya ya berarti. Untuk sepak terjang dan rekam jejaknya dihimpun dari beberapa sumber, Alinea, Narasi TV, Bisnis.com, S1 di FISIP UGM dan selama berkuliah, beliau aktif berorganisasi di PMII. Karir politiknya dimulai sejak ia turut mendirikan PKB. Menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKB dari tahun 1992 hingga 2002. Berlanjut dengan terpilih sebagai anggota DPR RI dari PKB, di mana pada periode 1999 sampai 2004, ia menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI, mencatatkan dirinya sebagai salah satu pimpinan termuda di DPR pada usia 33 tahun. Jadi sebelum Gibran, dia ini sudah lebih dulu tercatat sebagai politisi muda yang aktif. Hanya saja, ia sudah aktif sejak masih di zaman kuliahan. Selain itu, ia udah nulis 4 buku. Selalu memasang wajah Gus Dur di samping wajahnya di banyak poster, Caimin sebenarnya sedikit berseberangan dengan Gus Dur. Hal ini sempat menuai kontroversi sih. Nah, pada 2009, Caimin sempat berhadapan dengan Dewan Syura yang ketika itu diketuai Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ketika itu Gus Dur memecat Caimin dari jabatannya sebagai Ketua Umum karena terlampau mesra dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Caimin melawan. Nah, selain menggelar muktamar luar biasa atau MLB di Ancol, ia menggugat keputusan Gus Dur ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel. MLB Jakarta mendapuknya kembali sebagai ketum. PN Jaksel menguatkan penguasaan Caimin atas PKB. Usai memastikan kemenangannya, Caimin menendang putri Gus Dur, Yeni Wahid, dari jabatan Sekjen PKB dan mencopot Gus Dur dari posisi Ketua Dewan Syuro PKB. Tapi selain kontroversi yang mencengangkan itu, Caimin juga turut menorehkan prestasi. Sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode pada era SBY, Caimin getol melawan penggunaan istilah outsourcing atau alih daya yang dianggapnya sangat kabur. Terlebih, sistem yang juga ditolak oleh Serikat Pekerja itu sebetulnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Caimin juga memperjuangkan nasib para TKI di luar negeri yang teraniaya. Caimin mengecam keras peristiwa pemerkosaan TKI yang dilakukan anggota kepolisian Malaysia, serta terus melakukan pendampingan kepada WNI yang bekerja di negeri jiran. Namun di periode yang sama, Caimin pernah tersandung kasus kardus duren. Kardus duren merupakan tempat uang senilai 1,5 miliar rupiah yang ditemukan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2011. KPK menangkap 2 anak buah Caimin yang diduga menerima suap sebesar 1,5 miliar rupiah dari pengusaha bernama Darnawati terkait program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi atau PPIDT. Lalu, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming. Dengan catatan kekayaan yang melebihi kedua lawannya, sekitar 25,4 triliun rupiah. Wali Kota Solo, anak dari Presiden Jokowi, kakak dari Ketum PSI dan ponakan dari Om mantan Ketua Majelis Kehormatan Anwar Usman, yang dipecat setelah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi buntut aturan minimal usia 40 tahun itu. Putusan kunci yang meloloskan keponakannya Gibran. Gibran, pemuda kelahiran 1987. Cukup muda dan paling muda dari semua calon.
Berkuliah di Management Development Institute of Singapore, lalu melanjutkan studinya ke program Inserts di University of Technology Sydney, Australia, dan lulus 2010. Semula, Gibran lebih dikenal sebagai pengusaha dan tidak tertarik terjun ke dunia politik. Lalu pada 2010, Gibran membuka usaha catering dan wedding organizer yang diberinya nama Chili Pari. Lalu membuka Markobar alias Martabak Kota Barat yang dirintis pada 2015 dan tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Pada Oktober 2015, Gibran membuka resto makanan Italia yang diberi nama Pasta Buntel. Dia juga membuka usaha kedai kopi CS Coffee Shop yang sudah memiliki gerai di Solo, Semarang, dan Yogyakarta. Usaha lainnya adalah ceker ayam bakar. Dan pada 2016, Gibran membuka iColor, yaitu usaha reparasi produksi elektronik Apple yang kini sudah tersebar di berbagai kota di Indonesia. Ia juga membuat jas hujan bermerek Tugas Negara Bos yang dijual secara online di berbagai aplikasi e-commerce. Usahanya di bidang bisnis terus berkembang hingga mendirikan bisnis kuliner Mangkokku bersama dengan adiknya Kaisang Pangarep dan Chef Arnold Purnomo. Selain bisnis kuliner dan lainnya, Gibran juga mempunyai usaha pertambangan di bawah bendera PT Rakabu Sejahtera. Pertama kali muncul di kancah politik pada kontestasi calon wakil kota Surakarta 2020. Dia maju berpasangan dengan Teguh Prakosa, Sekretaris DPC PDIP Solo. Pasangan ini direkomendasikan DPP PDIP dan mendapat dukungan dari Partai Golkar, PAN, Partai Gerindra, dan PSI. Pasangan Gibran Teguh juga didukung oleh parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD seperti P3, PKB, dan Partai Nasdem. Dilantik pada 26 Februari 2021 sebagai wali kota, tetap mendapatkan fasilitas pengawalan dari Pas Pampres. Nah, 2 tahun menjabat, ia langsung ditunjuk nih sebagai cawapres. Lalu prestasi. Ia bersama Pemprov Kota Solo langsung melakukan gebrakan dengan revitalisasi pasar supaya terlihat lebih bersih dan nyaman untuk pengunjung. Salah satunya yaitu Pasar Legi. Gibran juga melakukan beberapa revitalisasi Taman Baleh Kemang di Solo, lalu membangun Masjid Syekh Sayed di Solo, hasil kerjasama dengan Pangeran Uni Emirat Arab, lalu merombak Pasar Malam Ngarsopuro menjadi lebih bersih dan lebih ramah wisatawan. Ya, meski terkesan hanya estetik aja yang diurusnya, tapi setidaknya adalah ya sedikit prestasi yang tercatat. Nah, kontroversi, wah. Ini selain melanggar kode etik dengan tetap maju sebagai cawapres padahal tidak cukup umur, lalu tidak ikut undangan debat cawapres selain KPU, juga dianggap selalu dimanjain dengan aturan-aturan yang dimuluskan keluarganya. Gibran juga menarik banyak kritikan setelah bertingkah sebagai pemandu sorak pada debat capres pertama kemarin. Sekali jadi cawapres, Gibran memang langsung menuai banyak kontroversi, seperti renggangnya hubungan PDIP dengan keluarga Jokowi. Dianggap sedang membangun dinasti politik, apalagi setelah adiknya sekonyong-konyong jadi ketum PSSI. Ya, meski berlindung di balik kalimat pembenaran bahwa negara ini demokratis, ia serahkan pada rakyat untuk memilih. Terakhir, ada cawapres nomor urut 3 yang mendampingi Ganjar, Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Indonesia sejak 2019. Adalah sosok yang cukup dikagumi oleh beberapa politisi. Kekayaannya tercatat 29,54 miliar rupiah, juga lebih banyak dari capresnya yakni sekitar 15,43 miliar rupiah. Untuk rekam jejak dan sepak terjangnya, aku juga udah rangkum dari beberapa sumber, yakni Narasi TV, Kompas, dan Detik. Oke, sebelum menjadi kader partai politik, Mahfud sudah meniti karir di pemerintahan sejak 1999. Nah, pada saat itu dia diangkat menjadi PLT staf ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM. Kemudian Mahfud juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan serta Menteri Kehakiman di tahun 2000 sampai 2001. Setelah itu, Mahfud terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan duduk di Komisi 3 serta Wakil Ketua Badan Legislatif atau Balek pada 2004 sampai 2008. Mahfud kemudian berkarir nih sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi atau MK. Dia lantas terpilih sebagai Ketua MK periode 2008 sampai 2013. Setelah itu, Mahfud dilantik menjadi anggota Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila 2017 sampai 2018 dan anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 2018. Mahfud juga pernah menduduki posisi Menko Polhukam sejak 2019.
Mahfud kemudian masuk ke dunia politik dengan menjadi anggota Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Tanfiz DPP PKB pada 2002 sampai 2005. Bergelar doktor setelah selesai S1 dan S2 di jurusan Sastra Arab Universitas Gadjah Mada dan jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia. Sejak menduduki kursi sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK periode 2008 sampai 2013, Mahfud MD sudah berulang kali memberantas korupsi. Tahu kan kasus cicak versus buaya? Mahfud MD terlibat dalam pemberantasan itu. Salah satu kasus besar yang dibongkarnya yaitu kasus korupsi Asabri. Akibat korupsi tersebut, negara ngalamin kerugian sampai 23 triliun rupiah. Tahun 2015, Mahfud mengungkap kasus korupsi satelit di Kementerian Pertahanan. Korupsi tersebut membuat negara mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah. Ia juga ikut membongkar kasus korupsi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB. Namun, ia tak luput dari yang namanya kesalahan. Tapi lebih banyak pada ucapan-ucapan yang kontroversial sih, seperti cuitan yang mengomentari sinetron Ikatan Cinta. Lalu mencuit perihal momen haru warga kaya raya di Jawa Timur meninggal saat menunggu antrian. Ia juga dianggap terpapar buzzer. Menjadi Menteri 2 Kabinet, Mahfud MD memang tidak bisa diragukan dalam kinerja. Tapi sebagai orang awam yang sudah berumur, Mahfud MD juga bisa bertingkah seperti bapak kita yang gampang terpapar kabar-kabar tidak valid di media sosial. Nah, berikut ini adalah detail penggambaran cawapres kita biar tidak salah pilih.